Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyimak dan menonton video ini, jangan lupa ya untuk berdoa agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah untuk kita semua. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu sistem indera dan bagaimana struktur, fungsi, mekanisme dari alat indera atau sistem indera. Nah, sebelumnya masih ada yang ingat tidak apa itu sistem indera? Ya, sistem indera atau alat indera merupakan alat yang ada pada tubuh kita yang dapat menangkap perangsangan, karena alat indera pada tubuh kita terdapat ujung-ujung saraf sensori. Pada tubuh kita juga terdiri dari 5 alat indera atau yang disebut dengan panca indera, yaitu yang pertama ada indera peraba atau kulit. Nah, yang kedua itu ada indera pengecap atau lidah. Yang ketiga ada indera pembau atau pencium, atau juga alatnya disebut hidung. Lalu ada indera pendengaran atau telinga, dan yang terakhir yang kelima itu ada indera penglihatan atau mata. Dari kelima alat indera tersebut ternyata dapat mengalami gangguan atau kelainan dengan faktor penyebab atau gejala yang bermacam-macam. Sehingga pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan dari sistem indera, dari mulai indera peraba, indera pengecap, lalu indera pembau atau pencium, lalu indera pendengaran, dan yang terakhir kita akan membahas gangguan atau kelainan dari indera penglihatan atau mata. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis gangguan atau kelainan dari indera peraba atau kulit. Yang pertama itu ada jerawat. Pernahkah kalian mengalami jerawatan? Pasti rata-rata anak seusia kalian telah mengalami jerawatan. Nah, jerawat sendiri adalah infeksi oleh kotoran atau bakteri yang menimbun minyak atau lemak di bawah permukaan kulit. Nah, biasanya jerawat muncul pada anak usia remaja karena pada usia tersebut hormon estrogen dan testosteron meningkat. Karena hormon ini diproduksi atau bahan dasarnya dari lemak atau minyak, maka sebagian harus dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, terdapat kotoran atau bakteri di permukaan kulit sehingga terjadi infeksi dan muncullah seperti tonjolan merah yang dinamakan jerawat. Yang selanjutnya itu ada dermatis, merupakan peradangan kulit yang menimbulkan gejala mengganggu seperti ruam kemerahan, lalu kulit terasa gatal, kering, serta bersisik. Lalu selanjutnya ada kudis, merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh serangan tungau atau kutu kecil. Penyakit ini menyebabkan bercak merah pada bagian kulit. Kemudian ada herpes, merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Herpes ini dapat menyebabkan kulit menjadi ruam, terasa perih dan gatal. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. Selanjutnya ada panu, termasuk penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi dari jamur yang menyerang bagian pigmen kulit. Penyakit ini akan menyebabkan bercak putih pada kulit yang akan terlihat berbeda dari kulit yang lain.
Yang kedua, ada jenis gangguan atau kelainan dari indera pengacap atau lidah. Yang pertama itu ada sariawan, merupakan peradangan pada mulut yang terasa nyeri sehingga mengganggu penderitanya untuk makan, berbicara, dan tidur. Nah, gejalanya itu berupa sensasi terbakar pada lidah, bagian mulut, dan tenggorokan berwarna merah, rasa nyeri pada saat menelan, luka berwarna putih yang menempel pada lidah. Selanjutnya ada kanker lidah, merupakan penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali oleh lidah. Gejalanya berupa sakit tenggorokan, rasa nyeri saat menelan yang berlangsung terus-menerus, muncul benjolan pada mulut dan leher, serta kebas pada mulut yang tak kunjung hilang, lalu pendarahan pada lidah. Selanjutnya itu ada glossopirosis atau yang lebih dikenal dengan Burning Mouth Syndrome atau BMS, merupakan kondisi di mana sensasi terbakar pada ujung dan samping lidah, bibir, langit-langit mulut, atau di bagian seluruh rongga mulut. Yang ketiga itu ada jenis gangguan atau kelainan dari indera pembau atau hidung. Yang pertama itu ada influenza. Apakah kalian pernah mengalami hidung tersumbat? Hidung tersumbat, maka kita tidak akan bisa bernafas kan? Nah, hal ini bisa dikarenakan terinfeksi oleh virus yang dinamakan virus influenza, sehingga nama penyakitnya juga dinamakan influenza atau sering kita sebut dengan flu. Lalu ada rinitis, merupakan peradangan pada membran mukosa pada rongga hidung yang mengakibatkan rongga hidung menjadi membengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi seperti alergi debu, bulu binatang, lalu serbuk sari, bahkan alergi makanan. Selanjutnya ada sinusitis, peradangan pada dinding sinus, merupakan rongga kecil yang berisi udara yang terletak pada struktur tulang wajah. Saat terinfeksi, rongga tersebut akan terisi lendir dan terjadi pembengkakan pada selaput lendir sehingga membuat sumbatan. Yang keempat, kita akan membahas mengenai jenis gangguan atau kelainan dari indera pendengaran atau telinga. Pernahkah kalian mendengar yang namanya tuli? Nah, tuli ini keadaan di mana seseorang itu tidak bisa mendengar. Tuli ini adalah gangguan yang sering terjadi pada telinga kita. Nah, tuli ini juga bisa terjadi karena gangguan pada organnya dan juga dapat terjadi karena gangguan pada saraf pendengarannya. Nah, makanya tuli itu ada yang dikatakan tuli konduktif dan tuli saraf. Untuk tuli konduktif itu sendiri merupakan gangguan pendengaran akibat kerusakan pada bagian penghantar getaran, misalnya penyumbatan saluran telinga, gendang telinga yang pecah, lalu ada pengapuran pada tulang pendengaran. Nah, ketika kita sering menggorek telinga dengan cotton bud itu sebenarnya tidak baik, karena bukannya kita membersihkan kotoran di telinga kita, tetapi malah mendorong kotoran telinga ke bagian dalam telinga kita sehingga terjadi penyumbatan dan kita sulit untuk mendengar. Nah, lalu ada tuli saraf, yaitu gangguan pendengaran akibat kerusakan saraf pendengaran atau organ korti. Misalnya ada tinnitus, telinga berdenging,
terjadi karena kerusakan pada saraf pendengaran di bagian telinga dalam. Lalu ada presbikusis, kerusakan pada sel saraf pendengaran yang terjadi pada usia lanjut. Nah, ini bisa terjadi pada kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, lalu ada otosklerosis, yaitu kelainan pada tulang sangguldi. Tulang mengalami pengapuran sehingga tidak bisa merambatkan bunyi atau suara ke saraf pendengaran. Nah, biasanya sering terjadi pada usia muda. Selain tuli, gangguan pada indera pendengaran itu ada otitis media akut atau infeksi saluran telinga bagian tengah yang biasanya terjadi karena bakteri atau infeksi virus yang menyerang saluran telinga bagian tengah. Yang kelima, kita akan membahas mengenai jenis gangguan atau kelainan pada indera penglihatan atau mata. Nah, yang pertama itu ada miopi, jika bayangan benda jatuh di depan bintik kuning karena bentuk lensa terlalu cembung. Penderitanya bisa dibantu dengan kacamata negatif atau lensa cekung. Kalian bisa lihat pada gambar di mana fokus bayangan itu jatuh tepat di depan retina. Semestinya normalnya itu bayangan atau fokus bayangan jatuh tepat di retina. Lalu ada hipermetropi, jika bayangan benda jatuh di belakang bintik kuning karena lensa mata yang terlalu pipih. Nah, penderitanya itu bisa dibantu dengan menggunakan kacamata positif atau lensa cembung. Selanjutnya ada presbiopi, jika bayangan benda jatuh di belakang retina karena bentuk lensa mata yang terlalu pipih dan daya akomodasi mata yang terlalu lemah. Nah, penderitanya itu biasanya berusia lanjut dan penderitanya dapat dibantu dengan menggunakan kacamata lengkap positif dan negatif. Selanjutnya ada astigmatisme, yaitu jika bayangan benda tidak fokus pada satu titik karena bentuk kornea yang tidak rata. Nah, penderitanya ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata silinder. Selanjutnya ada xerophthalmia dan keratomalasi, yaitu gangguan penglihatan akibat pengeringan pada kornea. Selanjutnya itu ada katarak, yaitu gangguan penglihatan karena salah satu atau kedua lensa yang kabur. Nah, biasanya katarak ini terjadi pada usia lanjut atau pada kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang terakhir ada buta warna, yaitu mata tidak mampu membedakan warna-warna tertentu. Nah, buta warna ini biasanya bersifat menurun yang terbagi menjadi dua macam. Ada buta warna parsial atau sebagian, di mana jika penderitanya itu hanya mengenal warna-warna tertentu. Lalu ada buta warna total, yang dimana jika penderitanya itu hanya dapat mengenal warna hitam dan putih saja. Kesimpulannya pada video kali ini yaitu bahwa kelima panca indera manusia dapat mengalami beberapa gangguan atau kelainan, seperti pada indera peraba atau kulit dapat terjadi seperti jerawat, dermatis, kudis, dan panu. Lalu pada indera pengecap atau lidah dapat terjadi gangguan seperti sariawan, kanker lidah, dan glosopirosis atau burning mouth syndrome. Selanjutnya ada gangguan pada indera pembau atau hidung seperti influenza, rinitis, dan sinusitis yang bisa terjadi akibat infeksi virus atau bakteri, bisa juga dikarenakan alergi debu dan lainnya. Pada indera pendengaran itu terdapat gangguan
gangguan seperti tuli yang terbagi menjadi dua, ada tuli konduktif dan tuli saraf. Lalu ada juga otitis media akut. Yang terakhir itu ada gangguan pada indera penglihatan atau mata, yaitu miopi, hipermetropi, presbiopi, astigmatisme, xeroftalmia, katarak, dan buta warna. Nah, dari indera penglihatan atau gangguan indera penglihatan itu si penderitanya dapat dibantu menggunakan kacamata, ada yang negatif, kacamata positif, atau rangkap kacamata positif dan negatif, dan juga dibantu dengan kacamata silinder. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat ya, dan jangan lupa belajar dan tugas-tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.